Assalamualaikum. Halo semua teman-teman edukatif. Saya Siti Fatimatur Rizqiyatul NIM 20040284018, kelas 2020A, Pendidikan. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan video micro teaching dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu mata pelajaran kelas 12. Kelas 12 mengenai peran aktif bangsa Indonesia pada Perang Dingin dan dampaknya. Sebelum menyaksikan videonya untuk membangun channel ini dan mendapatkan informasi bermanfaat lainnya, silahkan subscribe dan like. Oke, yuk simak terus videonya.
Baiklah anak-anak, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang Perang Dingin. Nah, latar belakang Perang Dingin merupakan persaingan antara Uni Soviet dan juga Amerika yang satu sama lain khawatir tentang ekspansi di bidang politik, ekonomi, dan juga propaganda. Menurut histori, orang Amerika mewaspadai komunisme Soviet dan khawatir dengan pemerintahan timur tirani pemimpin Rusia, Joseph Stalin, dan ekspansionisme Soviet pasca perang di Eropa Timur memicu ketakutan banyak orang Amerika bahwa Rusia akan menguasai dunia. Sebaliknya, Uni Soviet membenci perlakuan Amerika yang tidak menganggap mereka sebagai bagian sah dari komunitas internasional. Penundaan masuk ke Perang Dunia II yang mengakibatkan kematian puluhan juta orang Rusia dan juga membuat kebencian terhadap Amerika Serikat kian menumpuk. Setelah Perang Dunia berakhir, kebencian tersebut tumbuh menjadi rasa saling tidak percaya dan permusuhan yang luar biasa. Menyusul menyerahnya Nazi Jerman pada Mei 1945, jelang berakhirnya Perang Dunia II, aliansi Amerika, Inggris, dan Soviet mulai terpecah. Pada 1948, Soviet memasang pemerintahan sayap kiri di negara-negara Eropa Timur yang telah dibebaskan oleh Tentara Merah. Amerika Serikat dan Inggris takut akan domisi permanen Soviet di Eropa Timur dan mengancam partai-partai komunis yang dipengaruhi Soviet akan berkuasa di negara-negara demokrasi Eropa. Kemudian tujuan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini bertujuan untuk menganalisis Perang Dingin dan dampaknya. Materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai Perang Dingin yang terjadi antara blok barat dan blok timur. Adapun KD yang akan kita pelajari yaitu pada KD 3.1 mengevaluasi perkembangan dan dampak Perang Dingin terhadap kehidupan politik ekonomi global. Dan kemudian pada 4.1 membuat kliping tentang perkembangan dan dampak Perang Dingin terhadap kehidupan politik dan ekonomi Jepang. Kemudian indikatornya yaitu memahami Perang Dingin, memahami definisi Perang Dingin. Kemudian yang kedua, menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya Perang Dingin. Yang ketiga, menyebutkan bentuk-bentuk Perang Dingin. Yang keempat, mengidentifikasi dampak-dampak Perang Dingin terhadap kehidupan politik dan ekonomi global. Yang keempat, membuat kliping atau makalah tentang perkembangan dan dampak Perang Dingin terhadap kehidupan politik dan ekonomi global. Pada pertemuan minggu ini, KKM yang Ibu tentukan yaitu 75. Jadi apabila anak-anak di bawah KKM tersebut wajib hukumnya ikut remedial ya. Kemudian mekanisme pembelajaran pada hari ini, yang pertama kita akan membentuk kelompok nih. Ibu akan membentuk 5 kelompok ya, masing-masing terdapat 4 anak. Kemudian yang kedua, Ibu akan menayangkan sebuah video yang nanti kita akan amati bersama. Setelah kita mengamati dan melihat video tersebut, Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan diisi dikerjakan bersama kelompok masing-masing. Dan kemudian setelah kalian akan menganalisis pada lembar kerja tersebut. Dan terakhir kita akan presentasi. Ibu waktu presentasi yang Ibu tentukan yaitu 10 menit. Jadi masing-masing anak harus pandai-pandai mengatur waktu ya. Baiklah anak-anak, Ibu akan mulai. Baiklah anakku semua, Ibu akan memutarkan video nih untuk anak-anakku semua sampai nanti Ibu memutarkan video, kalian simak baik-baik, kalian amati dan juga kalian jangan lupa tulis pesan-pesan yang diberikan oleh video tersebut. Video sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok nih. Oke, Ibu membagi. Baiklah anakku semua, sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Kelompoknya kelompok 1
4 anak, yang 3 anak gak apa-apa ya anak-anak. Baiklah, silahkan duduk sesuai dengan yang udah ibu kelompokkan. Oh iya, belum ya anggotanya. Oke, anggota kelompok 1 Rehan, Vio, Dia, dan Safa, silahkan duduk di belah tengah. Ya bagus. Kelompok 2 ada Cita, Fean, dan Dean, Suta, Alicia, duduk di tengah ya. Oke, kelompok 3 Devan, Jihan, Nita, dan juga Rahma, duduk di belah situ. Oke, kelompok 4 ada Ahmad, ada Siva, ada Nadia, dan juga ada Sapi di belakang situ. Baiklah, kelompok selanjutnya, kelompok terakhir ini gak apa-apa yang 3 anak aja. Oke, yang pertama ada Naswa, Citra, dan juga Dean. Silahkan duduk di belakangnya kelompok 1. Oke anak-anak, silahkan duduk di masing-masing kelompoknya ya, jangan jalan-jalan. Oke, udah siap ya anak-anak? Ibu akan memberikan sebuah video nih. Kalian amati, kalian lihat, jangan ada yang makan ya anak-anak. Ibu akan kasih lihat sebuah video. Nanti kalian analisis dari video tersebut secara berkelompok. Kemudian dipresentasikan dalam waktu 10 menit dan diwakili aja ya. Jadi yang presentasi perwakilan dari kelompok masing-masing. Dan juga silakan dibentuk ketua kelompok beserta tugas-tugasnya ya, karena semua harus rata. Dalam mengerjakan kelompok ini semua harus rata tugasnya. Ibu nggak mau ada satu anggota yang tidak mengerjakan tugas kelompok itu. Baiklah anak-anak, ibu akan mulai. Another key issue at the Potsdam Conference. America is dominating the Japanese in the Pacific. In China, Stalin supports Mao Zedong's communists against the American-backed nationalists of General Chiang Kai-shek. What will become of Indochina, a French colony still occupied by the Japanese? The United States imposes the future disarming of Japanese troops on either side of the 16th parallel by the Chinese nationalists in the north and the British in the south. France isn't consulted on the matter, not having been invited to the Potsdam Conference. Will these arrangements be sufficient to ward off a new conflict? This marks the beginning of ongoing tension between the Soviets and the Americans. Just before the conference ends on July 24, 1945, President Truman reveals to Stalin that the United States has successfully tested a new weapon without specifically calling it an atom bomb, which is a state secret. Stalin doesn't blink. He knows exactly what Truman is referring to, thanks to his efficient network of Soviet spies inside America's secret research facilities. Stalin must have the bomb as soon as possible. He sends Beria to identify which factories in the Soviet zone of Germany are still in working order and to steal uranium from Bulgaria or Poland. Soviet scientists work day and night to develop the bomb, helped by communist sympathizers in the West. On August 2nd, Stalin leaves the Potsdam Conference. Speaking to Truman about this new weapon, he says, "Use it well against Japan." The Americans dropped the first atomic bomb on Hiroshima on August 6, 1945. Stalin immediately declares war on the crippled remnants of Japan. He can now help himself to the lands conquered by Japan, including industry-rich Manchuria and the northern part of Korea, which he places under communist rule. The Americans take control of the South up to the 38th parallel.
Washington widely publicizes the first footage of the devastation wrought by the nuclear weapon. Hiroshima, seen from the air after the atomic bomb blast that virtually erased this city from the earth. Nagasaki, target for the second atomic bomb. What effect does this cataclysm have in 1945 on Paris? A city still suffering, but starting to come back to life. The table talk is all about the communists, whom everyone admires. They have 150 members of parliament and 5 ministers in the provisional government led by General de Gaulle. De Gaulle has the job of rebuilding the country and restoring its strength, which is partly founded on its colonial empire. The maps on every schoolroom wall have taught the French that their empire stretches across continents. The French are proud of their 19th century conquests and had flocked to the famous colonial exhibition of 1931. Colonization and decolonization will lead to the Indochina War, followed by the clash between East and West in the Vietnam War. Spanning 30 years, this endless conflict will claim over 3 million lives. This major Cold War crisis has a face, that of the man who goes by the name of Ho Chi Minh. How did this man, the leader of the Indo-Chinese communists, start these wars in the name of independence? He was born in 1890. His real name is Nguyen Sinh Khong. He is a brilliant student, the son of a local official who was dismissed by the French authorities. In 1911, he sails around the world, campaigning against injustice. In 1920, at the Socialist Convention in Tours, where the French Communist Party is born, Ho Chi Minh denounces what he refers to as the oppression in Indochina. He shouts, "Comrades, save us!" He writes articles for newspapers such as L'Humanité and La Paria, and draws his own anti-colonialist caricatures. In 1923, he is summoned to the Soviet Union to be trained with other foreign communists. In Moscow in 1924, at the Congress of the Comintern, the Soviet organization that campaigns to spread communism, he declares, "Comrades, it was patriotism that led me towards Lenin. We must focus on colonial problems." In 1930, the Comintern sends him to China to recruit the founding members of the Communist Party of Indochina, with the help of Mao Zedong, who has started his long march to power. From then on, Ho Chi Minh is known to the French police as a revolutionary agitator. His police file, registered under the alias of Nguyen Ai Quoc, describes him as measuring 1.62 meters, thin, with a domed forehead and prominent ears. The French sentence him to death in absentia for revolutionary activity. He writes, "We are nothing but dirty Negroes and dirty Annamites, good for no more than pulling rickshaws and receiving baton blows from our administrators." But who are these French people living in Indochina? These colonists? Some of them are business owners, but most are civil servants, shopkeepers, teachers, and their families. In 1939, there are barely 50,000 of them, compared to 20 million Indo-Chinese, mostly peasants working in the paddy fields. Over the past century, the French have conquered a territory 1.5 times the size of France and established a protectorate over the kingdoms of Laos, Cambodia, and Annam.
They have colonized the fertile plains of Cochin China and mined the mineral wealth of the Tonkin province. In Annam, the central province, the colonists cultivate poppy to produce the medicinal opium that contributes to the wealth of Saigon, the major city of the south. This is a time of large-scale weddings in full uniform. Robert Pila, son of a family of silk traders, marries Gillette de Boisboissel, daughter of Cochin China's military commander-in-chief. 1940, France is defeated. Japan, an ally of Germany, settles in Indochina, but leaves a compliant French administration in place. The situation benefits Ho Chi Minh, who secretly returns via the north after a 30-year exile. He wants to organize the fight for independence. He hides out in the forest near the Chinese border, near a river that he christens the Lenin. He plans his strategy. He chooses the pseudonym Ho Chi Minh, meaning he who enlightens, to seem more like a spiritual leader. He founds a resistance movement, which he names League for the Independence of Vietnam, in Vietnamese, Viet Nam Doc Lap Dong Minh Hoi, or Viet Minh for short. This name doesn't fool other separatists who are not communists. Those who join his cause are able militants, such as Vo Nguyen Giap, a 30-year-old history teacher who turns out to be a formidable war leader. In 3 years, Giap has indoctrinated and raised a proper little army to combat the French colonial power and the Japanese fascists. Throughout 1944, the Americans helped Giap and Ho Chi Minh by dropping arms and ammunition and parachuting in so-called military advisors. They will later regret this. The Americans are counting on this guerrilla war against the Japanese. 1945. The Viet Minh zone of influence is growing steadily. Many people from Tonkin join up. Ho Chi Minh explains, "Our people were subjected to the double yoke of the French and the Japanese. Their sufferings and miseries increased. More than 2 million of our fellow citizens died from starvation." For Ho Chi Minh, history is about to change gears. On March 9, 1945, he gets an amazing piece of news. The Japanese are arresting French officials and killing or disarming French soldiers. Japan, under growing threat from the Americans, is wiping out the French army before it can seize the opportunity to regain control of Indochina. And in August 1945, Ho Chi Minh leaves from his jungle stronghold when he hears about America's nuclear attacks on Japan. He believes this is his historic moment. Nobody is running Indochina anymore. The Chinese and the British, who are to replace the Japanese, haven't yet arrived. He will take the chance of his life. He appears in Hanoi in broad daylight on September 2, 1945, and demands independence for Tonkin and Annam and Cochin China. Together, they will be renamed Vietnam. Laos and Cambodia also demand their independence. In Hanoi, Ho Chi Minh stirs up the crowd. He has the crowd wave the Viet Minh's red flag with its gold star, and also the American flag, along with Truman's portrait.
But the new president is less sympathetic to the separatists. On that same day, September 2nd, 1945, Japan signs a declaration of surrender aboard the U.S. battleship Missouri. France is represented by General Leclerc, the man who helped liberate Paris with his 2nd Armored Division. De Gaulle puts him and his division in charge of restoring French sovereignty over Indochina. The victor of the Pacific, General Douglas MacArthur, doesn't mince words about reconquering Indochina. He tells Leclerc, "Bring troops and more troops, as many as you can." In Saigon, in the days following the Declaration of Independence, worried French colonists flock to the information center. What will become of them? Colonists arm themselves to protect the waiting lines outside the few stores that have remained open. The offices that still function begin handing out ration tickets. But one long month after Ho Chi Minh's Declaration of Independence, in the midst of a monsoon, on October 5th, 1945, General Leclerc arrives in Saigon. He has full military authority to take back Indochina. The first thing Leclerc does is contact the British, who have just arrived, but are already out of their depth. In an act of colonial solidarity, the British have provided the ships to transport the first 30,000 men who will constitute Leclerc's army. In theory, the men are all volunteers, but some had joined up towards the end of the war to fight the Japanese and have ended up in Indochina. Once the euphoria of the colonists' welcome has worn off, they are struck by the terrible heat. The clouds of mosquitoes, poisonous insects, and ferocious jungle animals. Leclerc sends his tanks to take back Cochin China. First, they must cross a gigantic swamp near Saigon, the Plain of Reeds. General Leclerc selects Colonel Massu to lead the operation. Massu is a legendary warrior and adventurer, but he is soon forced to admit he's in trouble. The Viet Minh has destroyed bridges and cut roads overnight by digging trenches across them. Tank crews have to double as road workers. These men have been trained for large armored campaigns. This kind of warfare is unknown to them. Le Monde's correspondent in Indochina, Philippe de Villers, writes, "We'd be driving along a road when suddenly a man would fall, and no one could tell where the shot had come from." Baiklah, setelah kita menyaksikan video tersebut, ayo silakan Ibu akan membagikan lembar kerja pada masing-masing kelompok. Ini lembar kerja yang Ibu berikan. Anak-anak silakan mengerjakan di lembar kerja langsung, jangan di buku lainnya ya, langsung di lembar kerja. Kemudian diperbolehkan untuk mencari sumber-sumber dari internet maupun dari buku. Ibu kemarin udah memberikan kalian e-book ya, jadi untuk informasinya Ibu sudah kasih e-book. Kalian juga boleh melihat informasi lebih dari internet, maupun kalian boleh kok pinjam di perpustakaan. Namun Ibu kasih waktu 10 menit untuk mencari buku di perpustakaan. Tapi kalau di buku di perpustakaan masih sedikit ya, jadi kalian boleh pakai HP kalian masing-masing, silahkan ambil di loker untuk digunakan untuk mencari sumber. Baiklah anak, silahkan mengerjakan. Jangan sampai
Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung tanya ke ibu ya, jangan tanya ke kelompok lain, karena setiap kelompok mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Oke, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, boleh. Pertanyaannya baik-baik. Oke. Untuk sumbernya, kalian kalau bisa cari sumber yang e-book ya, atau artikel jurnal, jangan sumber dari blog-blog, karena itu belum tentu sumber yang kalian cari itu sesuai, atau kadang itu banyak hoaxnya kalau sumber tidak dapat dipercaya. Jadi anak-anak silahkan cari sumber dari situs yang sangat yang baik ya, situs yang banyak banget. Sebenarnya situs-situs yang blog-blog itu jangan cari di situ, kalian cari di Google Scholar atau di perpustakaan nasional, di perpustakaan online. Baik anak-anak, silakan mengerjakan. Apabila ingin ditanyakan, langsung tanya ke ibu. Baiklah anak-anak, setelah kita mempresentasikan hasilnya, berikutnya ibu akan mengevaluasi nih. Baik anak-anak, presentasi kan telah dilakukan. Kemudian untuk ibu akan mengevaluasi hasil diskusi kita dan juga kalian cocokkan ya dengan jawaban kalian. Oke, yang pertama kita bahas tentang perang dingin. Perang dingin dengan konsep perang dingin yang pertama, perang dingin merupakan konflik antara blok barat dan juga blok timur. Sampai sini jawaban kalian benar ya? Mas, kalau ada yang salah kasih poin 5, ataupun kalau nggak sesuai kasih poin 5. Kemudian untuk blok barat dipimpin oleh Amerika. Kemudian untuk blok timur dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, sampai sini apakah ada yang salah? Kalau salah benar-benar kebangetan. Oke, masing-masing ini dikasih poin 10 ya, yang benar. Untuk yang nggak sesuai kasih poin 5. Kemudian untuk sebab-sebab perang, yang pertama Amerika dan juga Uni Soviet berkeinginan menjadi negara yang terkuat. Oke. Hal ini disebabkan karena Amerika takut Uni Soviet akan menguasai dunia. Jadi mereka sama-sama berkeinginan untuk menjadi negara terkuat di dunia. Untuk selanjutnya, kronologi perang nih. Yang pertama, pembentukan fakta pertahanan. Ayo anak-anakku semua, untuk pertahanan Amerika disebut apa? Ya, benar sekali, NATO. Beri applause dong untuk yang sudah menjawab. Oke, yang Amerika itu NATO. Kemudian yang untuk Soviet nih, ayo siapa yang tahu? Ya, benar sekali, beri applause dong. Untuk Soviet itu Pakta Warsawa ya, teman-temanku. Uni Soviet. Kemudian perang dingin juga ada persaingan di bidang ekonomi. Anak-anak semua, ayo siapa yang tahu nih dalam bidang ekonomi apa? Baiklah, Jihan silahkan menjawab. Ya, benar sekali, beri applause dong untuk Jihan. Oke, dalam fakta Warsawa di Amerika mereka bersaing, yaitu yang pertama Amerika
ada marshal plan. Di Amerika ada marshal plan. Kemudian apa lagi? Ayo anak-anak. Ya benar, doktrin. Kemudian yuk ada satu lagi. Ibu kasih nervous nih bagi yang menjawab. Ya benar sekali. Ada Truman Doctrine. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Belum ada? Baiklah Ibu lanjutkan ya. Kemudian perang dingin ini juga terdapat persaingan dalam bidang teknologi. Yang pertama ada bidang antariksa. Kemudian yang kedua ada militer spionase. Dalam militer spionase ini masing-masing kedua negara tersebut saling memata-matai apa yang dilakukan oleh negara yang baik negara Amerika ke Uni Soviet maupun Uni Soviet ke Amerika ya. Kemudian yang selanjutnya komunikasi. Kemudian yang selanjutnya ada misi luar angkasa. Dalam misi luar angkasa ini mungkin karena bumi kita terlalu kecil, jadi mereka berlomba-lomba untuk menjelajahi luar angkasa. Jadi mereka saling bersaing dalam menciptakan roket yang membawa mereka untuk menuju ke bulan. Dan orang pertama yang sampai ke bulan yaitu dari Uni Soviet, Amerika. Kemudian saling bersaing untuk mengembangkan roket-roket yang mereka gunakan untuk misi luar angkasa. Baiklah, yang kemudian ada persaingan militer. Masing-masing kedua negara tersebut saling bersaing dalam pembuatan nuklir maupun rudal. Jadi di sini pembuatan nuklir dan juga rudal. Oke, untuk selanjutnya ada intervensi politik. Jadi baik Amerika maupun Uni Soviet sama-sama bersaing untuk mengadu domba. Bisa dibilang mengadu domba ya antara negara-negara yang sedang berkonflik. Jadi seperti negara Korea di mana sebelumnya ada perang antara Korea Utara maupun Korea Selatan. Jadi masing-masing mereka kayak ikut campur. Amerika dan Uni Soviet ikut campur dalam politik kedua negara tersebut. Di Korea Selatan mereka memihak Amerika Serikat. Kemudian di Korea Utara mereka memihak Uni Soviet karena dengan ideologi yang mereka anut. Karena menanamkan ideologi di negara-negara yang mereka ikut campur di politiknya. Jadi yang pertama ada perang Korea dan juga perang Korea antara Korea Utara dan Korea Selatan. Kemudian yang kedua ada perang Vietnam. Banyak sekali film-film yang menceritakan mengenai perang Vietnam nih. Karena banyak sekali korban jiwa dan juga kondisi perang yang sangat tragis. Dan kenapa perang itu sangat benar-benar luar biasa. Dan juga meskipun Vietnam pada masa itu masih belum mengandalkan banyak sekali teknologi perang, tapi mereka bisa mempertahankan negaranya, yaitu dengan taktik mereka dengan membuat seperti lubang-lubang yang dasarnya ada lubang. Mereka semua menggali lubang yang di dalamnya tuh ada kayak senjata-senjata yang bisa
menjebak tentara-tentara Amerika, sehingga dengan taktik mereka tersebut mereka dapat menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Untuk selanjutnya ada konflik Kuba. Konflik Kuba, di mana konflik tersebut sangat panas ya pada zamannya. Dan juga perang antar Tiongkok nih, dimana pada masa Tiongkok tersebut banyak sekali ideologi-ideologi yang ingin Amerika tanamkan di Tiongkok. Namun karena Tiongkok lebih pro terhadap ideologi Uni Soviet, yaitu sosial komunis. Oke, baiklah anak-anak. Jadi kesimpulannya dari diskusi yang kita lakukan pada hari ini, yaitu mengenai perang dingin ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo, siapa nih yang ingin ditanyakan? Mumpung waktunya masih ada. Ayo. Tidak ada yang bertanya ya? Baiklah. Oke, aku semua, setelah kita berdiskusi, sudah kita sama-sama saling mengevaluasi untuk Ibu berikan tugas ya untuk kalian. Ibu bagikan lembar kerja di mana tugas itu dikerjakan secara individu. Jadi kerjakan tugas itu, kalian boleh mencari di Google atau di buku, silahkan. Dan juga itu gak boleh mencontek ya, karena itu menurut pendapat kalian masing-masing. Dan juga untuk anak-anakku semua, untuk tugasnya dikumpulkan besok pagi ya, sebelum bel di meja ibu di ruang guru. Oke, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan mengenai tugas tersebut? Ya, tugas tersebut dikerjakan di buku tugas ya. Dan nanti silahkan nanti dikumpulkan oleh ketua kelas di ruang guru. Dan juga untuk anak-anak semua, kita beri applause untuk kita semua setelah kita melaksanakan diskusi yang sangat menyenangkan. Dan juga untuk anak-anakku semua, Ibu mohon maaf apabila salah-salah kata. Dan juga apakah sebelum Ibu tutup ada pertanyaan lagi? Karena waktu sudah habis dan juga kita sudah selesai berdiskusi ya anak-anak. Baik, Ibu tutup ya pembelajaran pada pagi hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada salah-salah kata dan kekurangan pada pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mohon maaf ya anak.